Hah? Rizky. Mas Rizky. Sama para guru-guru. Itu Tante Lilis yang belakang itu. Tante Lilis. Gitu deh. Harus tahu nama teman-temannya lo ya. Ya. Mbak Lilis sini dulu. Mbak ini sini sayang. Kan dia mau pelayanan. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah sekarang ini. Karena Tuhan kami boleh ada saat ini. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini dan kami mohon berkat Tuhan dicurahkan atas kami semua. Kami semua menikmati lawatan Tuhan, lewat ujian, firman, persembahan. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melayani. Halo, kita akan mulai ibadah. Suaranya ditutup dulu, misalnya kalau nyanyi. Jaga jarak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Adik-adik yang di rumah, selamat pagi juga ya. Kita semua siap untuk beribadah. Dalam ibadah sekolah minggu, ada Tuhan bersama kita. Siapa hari ini yang mau bergembira karena Tuhan? Saya kan. Weh, kalau bergembira sama Tuhan, semua suaranya kencang ya. Kita mau mulai ibadah dulu dengan satu pujian. Yuk, apa ya lagunya? Hah? Belum. Lagunya? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Saya bersyukur Saya bersyukur karena Tuhan karena Tuhan ada bersama saya. ada bersama saya. Karena Tuhan Karena Tuhan sudah sudah selamatkan hidup saya. selamatkan hidup saya. Saya mau Saya mau memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, memuji untuk Tuhan, memuji untuk dan Tuhan, saya mau dan saya mau membuat Tuhan membuat Tuhan senang senang dengan pujian saya. dengan pujian. Terima saya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Saya bersyukur berkat ibadah hari ini. hari ini Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang siapa di sini yang tahu ya lagu sayang sayang disayang? Boleh berdiri yang tahu lagunya. Yang tahu lagunya sayang sayang boleh berdiri. Nyanyi yuk. Yang nggak tahu lagunya duduk nggak apa-apa. Yang tahu berdiri. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku mau nanya, kamu tahu lagu ini? Tahu lagunya? Tahu lagunya? Yuk, ternyata semua tahu. Sinyo tahu lagunya? Ayo berdiri yang tahu lagunya. Adek tahu lagunya? Oh, gak apa-apa anak kecil. Anak kecil tahu lagunya. Berdiri saya, yuk. Semua kami gerakan ya. Yuk, kita tahu. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Puji Tuhan. Kita semua disayang sama Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama kita, kita juga mesti sayang sama teman-teman kita. Kalau kita menyayangi temennya, pasti kita juga tahu nama temennya kan? Coba siapa yang tahu namanya teman kita yang ini? Yang keras namanya siapa? Siapa yang tahu? Ini namanya siapa? Piala. Siapa yang tahu? Ini temennya nama siapa? Tuhan sayang Michelle, Tuhan sayang Cila, Tuhan sayang Karen, Tuhan sayang
Oh yes, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua, sayang semua, sayang semua. Puji Tuhan, hari ini semua yang disayang Tuhan boleh duduk. Tante juga duduk, kita semua disayang Tuhan. Ya kan? Sama kan? Sekarang kita mau beri persembahan ya. Siapkan dulu uang persembahannya, anak kecil. Nanti kakak Villa yang akan berkeliling. Oke? Lagunya, coba tebak lagu apa ini? Yang bisa menebak lagu ini nanti Tante kasih hadiah selamat siang. Ucapan selamat siang. Ayo, siapa yang tahu? Ayo Om. Gak ada intro belakang, jadi tebak anak-anak lagunya. Oh, lagunya apa? Kasih tadi lagunya. Kasih. Kasih. Kasih Yesus ini Nah, itu kata mamanya bisa. Mamanya bisa ada kasih selamat siang ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kasihnya yang indah buat anak-anak sekolah minggu semua. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan, tapi bukan dengan pujian ya. Sekarang kita waktunya mendengarkan cerita tentang Tuhan. Hari ini yang mau cerita tentang Tuhan itu ada seorang guru cewek. Entah kalian tahu siapa ya. Tapi sebelumnya Tante ajak kalian untuk berdoa dulu. Kira-kira ya, di antara murid-murid sekolah minggu hari ini datang, ada nggak yang mau berani pimpin doa untuk firman Tuhan? Ada yang berani pimpin doa di sini? Angkat tangan. Ada yang lirik-lirik Tante Pin. Gwen? Oh, Gwen belum. Villa, Thea, Aure, Rizky. Oh, ternyata murid sekolah minggu ini belum berani. Minggu depan aja ya. Siap-siap ya. Yuk kita satukan pujian. Mari Tuhan berfirman-lah, ya. Nanti tante yang akan menyampaikan firman Tuhan, silakan untuk pimpin dalam doa.
Ya, kita belajar menghormati Tuhan pagi hari ini. Semua mata ditutup, tangan dilipat. Kami bersyukur Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah. Tuhan sudah pelihara kehidupan kami. Segala pujian sudah kami naikkan di hadapan Engkau, sehingga pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Mari kuduskan, layakkan kami semua Tuhan, sehingga firman yang didengarkan itu boleh tertanam di dalam hati yang paling subur, dan itu boleh berbuah-buah dan kehidupan anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan juga mohon pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kayaknya belum semua deh ya, belum serentak gitu ya. Shalom. Tapi berdiri aja ya. Kayaknya lebih enak, rileks kalau berdiri, ya. Nah, sekarang sebelum Tante bercerita, Tante mau tanya. Untuk minggu kemarin, masih ingat siapa yang bercerita? Loh, nggak ada sekolah minggu kemarin. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir kemarin minggu? Hadir di gereja. Ada? Belum, semua nggak ada yang hadir. Berarti nggak ada ibadah minggu kemarin. Ada? Mana? Coba angkat tangan. Tante pengen lihat siapa yang ibadah. Loh, nggak ada? Ada? Nggak ada semua ya? Guru-guru juga nggak ada? Ada. Ya. Adik-adik yang di rumah mendengarkan firman Tuhan minggu kemarin, siapa yang bercerita? Oh, oke. Gurunya juga lupa. Ya. Oke. Kalau gurunya saja lupa, coba mungkin judulnya tahu. Judulnya apa? Minggu kemarin? Hah? Ya, ada Yusufnya. Cluenya ada Yusufnya. Apa? Apa? Yusuf mendengar dan mentaati. Ya. Ayat hafalannya. Kayaknya di grup itu cuma ada satu anak yang hafalin. Di dalam apa? Masih ingat? Belum semua ya minggu kemarin ya. Dari yang ingat, yang bercerita judul sampai ayat. Sampai ngerepek gurunya ya. Dalam Matius berapa? 1 ayat 21 ya. Dalam Matius 1 ayat 21. Itu cerita minggu kemarin. Nah, minggu ini ya, Tante harap bisa diingat, sehingga nanti minggu depan ketika Om Roy yang bercerita dan bertanya bisa menjawab, ya toh? Kalau di rumah ditanya orang tua bisa menjawab, walaupun itu mungkin agak keliru dikit, tapi paling tidak ada yang didengar. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya. Oke. Tante sekarang mau cerita tentang para gembala melihat Kristus Tuhan. Kalau mendengar judulnya saja, identik dengan apa? Di bulan ini kita merayakan apa? Tentang apa? Kelahiran Tuhan Yesus, yaitu merayakan hari Natal. Nah, Tuhan Yesus ini adik-adik ya punya mama papa yang khususnya yang melahirkan Yesus. Siapa namanya? Maria. Siapa namanya? Kiki? Maria ya. Dan bapaknya
Namanya siapa? Siapa Piala? Yusuf. Ada yang lain? Misal. Siapa bapaknya Yesus sayang? Yusuf. Pintar. 100 untuk Piala dan Misal ya. Nah, ketika itu Yusuf dan Maria tinggal di sebuah kota yang namanya Nazaret. Apa? Nazaret. Nah, di kota ini Yusuf dan Maria hidup bersama. Ya. Nah, ketika si Bunda Maria ini, Ibu Maria ini, ya, ketika mengandung Yesus, Tuhan membawa kedua pasangan ini, Yusuf dan Maria ini, ke suatu kota yang namanya Bethlehem. Nah, ceritanya bagaimana? Tahu-tahu tinggal di Nazaret, terus kok lahirnya di Bethlehem? Coba dibaca. Ini cerita yang paling lengkap dalam Lukas. Coba dibaca dalam Lukas 1. Sudah dapat Lukasnya? Bisa dibantu guru-guru mungkin yang kesulitan. Ada yang bawa ini? Adik-adik? Nggak ada bawa. Nanti minggu depan bawa ya. Ma, disuruh bu guru untuk membawa Alkitab. Itu ya, yang kecil itu, yang paling kecil boleh ya. Buka dalam Lukas 2. Itu perjalanannya Maria dan Yusuf. Kenapa kok tiba-tiba Maria itu melahirkan di Bethlehem? Sudah ketemu Lukas? Lukas 1 Lukas 2 ayat 1 maksudnya. Dan situ adalah cerita tentang kelahiran Yesus. Tante bacain ya, simak baik-baik. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota mana? Kota Daud yang bernama baca enggak sih? Bethlehem ya. Bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat yang terakhir, ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi jawabannya jelas ya. Kenapa Maria dan Yusuf, khususnya Maria, melahirkan di Bethlehem? Jadi waktu itu Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Agustus ya, ini memerintahkan untuk semua didata ya, nama-nama warganya, istilahnya warganya gitu ya, semua harus didata ya, dan itu harus melalui kota asalnya ya. Nah, ketika Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, di sana itu sudah, Maria ini sudah, istilahnya mungkin waktu itu sudah hamil tua gitu ya, sudah waktunya melahirkan. Nah, ketika mau melahirkan ya, tidak ada penginapan yang bisa menampung Maria ini. Dan jalan satu-satunya itu di mana? Masih ingat cerita ini? Di mana? Maria melahirkan di mana? Di kandang, sebuah kandang. Dan disitulah Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang dinamai tadi siapa?
Yesus sang juru selamat kita. Nah, di situ Maria ketika bayinya lahir, tentunya kalau seorang ibu melahirkan anak, rasanya bagaimana sih? Ibu sudah melahirkan 2 kali ya Bu? Sekali ya Bu? 4 ya. Oh 4, waduh. Tambah ini bahagianya berkali lipat ini. Ketika melahirkan anak pertama Ibu, rasanya bagaimana? Perasaannya? Senang. Yang pasti senang, bahagia. Terus nggak bisa dikata-kata apalagi yang keluar, gitu ya. Nah, Maria juga seperti itu adik-adik, merasa senang, ya, karena sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, bayi ini dengan hati-hati sekali Maria membungkusnya dengan namanya kain lampin, kain putih, gitu ya, dibungkus. Kalau zaman sekarang istilahnya dibedong, gitu ya. Ternyata zaman sekarang dulu itu sudah dibedong duluan ya. Makanya sekarang adik-adik bayi yang adik yang sudah punya adik yang melihat sendiri ya, itu dibungkus, namanya dibedong supaya hangat. Nah, waktu itu apakah bayi Yesus ditaruh di tempat kasur yang empuk? Apakah ditempatkan di matras yang mentul-mentul? Ditempatkan di mana? Kalau di kandang itu ditempatkan di mana? Namanya apa? Palungan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? Tempat makan hewan. Tempat makan hewan, ya. Di situ palungan, ya, dikasih jerami-jerami supaya empuk gitu ya, supaya nggak keras gitu. Tuhan Yesus ditaruh di situ, ya. Dengan sukacitanya Ibu Maria ini merawat bayi Yesus. Nah, di tempat lain, ceritanya di tempat lain ya. Nah, selesai judul tadi. Para gembala, ya, para gembala yang sedang ngapain? Kalau gembala sedang apa? Menggembalakan dombanya. Tahu-tahu ada sinar terang, bercahaya. Keluarlah seorang malaikat. Ketika ini anak-anak bermain gitu ya di suatu tempat, tahu-tahu ada sinar. Celing. Kira-kira apa yang dirasakan? Takut. Tahu-tahu ada sinar nih, ya. Takut. Tetapi waktu itu malaikat Tuhan sudah berkata apa? Coba dengan jelas bisa dibaca dalam Lukas tadi. Ayo dilihat lagi. Lukas 2 tadi. Ayat yang ke-10. Coba bisa dibantu dibaca Aure. Coba dibaca Aure. Di situ apa yang dikatakan malaikat kepada gembala-gembala? Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Amin. Nah, itu kata-kata dari malaikat. Ya. Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus. Dialah raja di atas segala raja. Ya. Dari semua cerita ini adik-adik, kalau kita memetik satu hal, ya, ketika Maria melahirkan di kandang, ya, kandang itu menggambarkan suatu kesederhanaan. Ya. Ketika kita merayakan Natal nih ya, nanti tanggal 20, ya, haruskah kita, Ma, aku mau baju baru, Ma, aku nggak mau pakai baju yang lama, padahal bajunya masih layak.
Apakah perlu seperti itu? Perlu seperti itu enggak, Karen? Mana Karen? Perlu seperti itu enggak, Karen? Enggak, ya. Jadi ketika orang tua mungkin melihat bajunya sudah masih bagus, warnanya masih cemerlang, ya, masih layak dipakai, ya. Kita bisa menerima itu, ya. Nah, ketika orang tua pun diberkati Tuhan untuk memberikan kita baju baru, kita juga harus patut bersyukur. Tapi kita nggak boleh, bajumu jelek ya, ini loh bajuku bagus, aku baru dibeliin loh. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Ya, Bethlehem ini menggambarkan adalah kesederhanaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita memiliki juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, yang mau mengasihi kita. Kita ini berdosa enggak sih? Berdosa enggak, Gwen? Gwen berdosa enggak? Manusia berdosa enggak kita ini? Semua ini kita berdosa enggak? Berdosa? Berdosa? Yang keras? Berdosa? Ya, kita semua ini adalah umat-umat yang berdosa. Tetapi kita bersyukur punya Allah yang besar di surga sana, yang mau memberikan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Kok gak yakin gitu ya? Namanya siapa? Yesus. Ya, Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, nah kita harus bersyukur di tahun ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Di sini siapa yang merasa dirinya sakit? Itu ada yang batuk. Ada yang merasa sakit nggak? Tante, aku merasa sakit. Sakit apa? Sakit hati. Ya. Siapa yang di sini merasa dirinya dalam keadaan sehat? Enggak ada. Ada orang nggak sih? Oh, semua sehat? Siapa yang di sini dalam keadaan sehat? Kok ya ragu-ragu gitu ya? Kayaknya hari ini detik ini sehat ya, tante nanti 2 menit lagi tidak tahu kalau saya batuk gitu ya. Kita bersyukur hari ini kita diberi sehat sama Tuhan. Kita masih bisa merayakan Natal nanti di tanggal 20. Ya kan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari nanti, ya. Yang pertama poin, kita harus mengikuti teladan Yesus, yaitu menjadi pribadi yang sederhana. Kita mau menjadi pribadi yang mengasihi orang lain seperti Yesus sudah mengasihi kita semua, ya. Nah, ayat hafalan minggu ini dicatat. Minggu depan, tante nggak mau kalau Om Roy tanya siapa yang bercerita, nggak tahu. Siapa? Siapa? Judul apa minggu kemarin? Nggak tahu. Om Ogi harus tanggung jawab. Minggu ini semua nggak tahu yang cerita siapa, judulnya apa dan ayatnya di mana, ya. Nah, minggu depan tante nggak mau, ya. Nah, tugas orang tua nun sewu mungkin bisa diulang kembali, bisa ditanyakan lagi tentang judul dan ayat dan apa isinya, sehingga anak-anak bisa mengerti. Bahkan ketika seminggu ke depan ditanya bisa tahu, gitu ya. Nah, ayat hafalannya bisa dibuka Alkitabnya lagi dalam 1 Yohanes. Coba dibuka. Sudah? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Ayat 9. Sudah ketemu? Oke. Ayo ditunggu, kita baca sama-sama. Sudah? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9.
Sudah? Hitungan ketiga. Sudah hitungan ketiga? Kalau belum, Tante tambah hitungan keempat. Udah. Ketiga kok ya. Oke, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Itu ya ayat hafalannya. Dihafalkan di rumah, adik-adik yang di rumah. Ingat, dihafalkan juga nanti di-share di grup ya, di grup kids. Kalau adik-adik merasa malu, gak apa-apa, Bapak Ibu bisa melaporkan bahwa ini atas nama ini telah menghafalkan ayat, gitu ya. Oke, siap ya menghafalkan ayat ya. Baik, semua Alkitab ditutup. Sudah? Kita berdoa ya. Setelah itu nanti saya serahkan kepada yang berwenang. Baik, ayo, Tiara sudah? Semua sikap doa ya. Sampai gambarnya lali lo tadi. Ya ampun. Ini lo buktinya, gambarannya seperti ini ketika malaikat menampakkan diri ke para gembala ya. Malaikatnya seperti ini. Oke, sudah ya. Oke, kita berdoa. Mari semua mata ditutup. Semua tangannya dilipat. Tidak ada yang buka mata. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan dalam dunia ini, menebus dosa-dosa kami. Ajari kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, pada pribadi yang mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi Engkau Yesus, mengasihi sesama kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, bahkan iman mereka boleh semakin diperbaharui, semakin tumbuh, bahkan semakin menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dimanapun mereka berada. Memberkati setiap kami yang mendengarkan, bahkan guru-guru yang ada. Terima kasih sekali lagi buat kelahiran-Mu, buat Sang Juru Selamat yang sudah kami rasakan sampai detik ini dan kami terima. Itu semua adalah anugerah yang luar biasa yang buat kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Selanjutnya kami serahkan kepada Tante Lisa. Masih semangat? Ada suaranya ini. Masih. Udah ngantuk? Tadi yang cerita tante siapa ya? Tante Teti. Tante Teti cerita apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tadi yang ditunjukin sama Tante Teti gambarnya siapa ya? Malaikat. Malaikatnya ngapain? Siapa? Kepada gembala. Nah, tadi yang dengar-dengaran sama ceritanya Tante Teti, coba ada yang tahu nggak siapa namanya bapak dan ibunya Tuhan Yesus? Yusuf dan Maria. Pintar. Tuhan Yesus lahir di kota mana ya tadi ya? Bethlehem. Nah, sebelum ke Bethlehem, Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini tinggalnya di mana? Di Nazaret. Itu kayaknya sebelah sini aja ya. Yang sana-sana, Jepang. Nah, ya, Bapak dan Ibu Yusuf dan Maria ini berasal dari Nazaret, terus ke Bethlehem ngapain ya tadi? Sensus, iya. Karena itu Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, tadi Tante Teti juga cerita Tuhan Yesus lahirnya di hotel ya? Oh enggak, dia apa? Di penginapan ya?
Oh enggak, di mana? Di kandang domba. Kira-kira nyaman nggak tidur di kandang domba? Ada yang pernah tidur di kandang domba? Siapa pernah, siapa? Kamu kok diam senyum gitu ya? Nggak enak adik-adik ya. Ini saya pernah tidur di kandang domba? Nggak pernah. Nggak enak. Enak di kasur kandang. Iya. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Di mana? Ada kasurnya di kandang domba? Di mana? Di palungan. Iya, palungan tadi. Buat apa sih palungan? Buat makan. Makannya embek. Ya, buat makannya hewan. Nah, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga dia lahir di kandang domba yang tidak layak. Untuk siapa? Untuk saya dan kita semuanya. Nah, ayat apa aja di mana tadi? Yohanes 4 ayat 9. Ya, jangan lupa minggu depan dihafalkan, dikirim di grup WhatsApp yang di rumah juga. Jangan lupa persembahannya. Kemudian hafalan ayatnya dikirim di grup WhatsApp. Nah, kita akan jumpa lagi ibadah di minggu depan jam 9 pagi di gereja lantai 4. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Mari semua adik-adik yang di rumah dan di tempat ini kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang baik ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan Yesus mau lahir di dunia dengan sederhana, lahir di kandang domba yang sebenarnya tidak layak hanya untuk kami. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh hidup taat, turut dengan kehendak Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, pengharapan, dan sukacita daripada Allah boleh menaungi dari mulai tempat ini sampai tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami sekolah minggu dan pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang dengan sukacita yang sama, dengan berkat yang sama limpahnya, dan damai sejahtera yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak foto dulu. Yuk kita foto dulu ya. Kita pakai masker. Masker. Tahu latihannya udah kemana? Nanti kan? Ayo foto dulu. Ada dia, nanti Yusri yang foto. Bagian undangan. Yuk di depan yuk. Yang tadi pakai depan. Sini sila. Sini. Sini Audrey. Audrey. Ini tengah.
Rambutnya Aura sebelahnya Karen sini. Sama Aura. Nah, gitu. Ya, tante apa ya? Mama foto juga boleh mama. Udah. Lihat tante Yesri semua. 1, 2, loh Cila, Ada 1, 2, 3. Lagi 1, boleh gak ya bebas? 1. ada yang gatal biar Oke. Ayo sama ini masih action Ya udah action ya. 1, 2, 3. Yeay. Yeay, sekarang latihan dulu sebentar saja ya. Posisinya kayak gini deh. Apa-apa.